فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ke-45 berkaitan dengan hukum seputar sutra. Indaka Iqbal, apa hukum orang salat menghadap ke sutra? Hukumnya wajib, dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar mana yang menjadi dalil inti? Baik. Nah, sutrah wajib berdasarkan hadis la tusalli illa ila sutrah. Maknanya baik, jangan kamu salat kecuali menghadap sutrah. Dan ini menunjukkan umum ikhwan pada semua salat. Baik di masjid-masjid di selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena yang rajih bahwasanya sutrah juga berlaku di Masjidil Haram. Walaupun di sana yang berpendapat bahwasanya di Masjidil Haram tidak perlu sutrah. Pendapat yang rajih dari keumuman hadis ini la tusalli illa ila sutrah, dan kita tidak mendapatkan dalil yang mengecualikan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Berarti hukumnya sama, wajib untuk mengambil sutrah ketika mau sholat dan berhati-hati jangan sampai ada orang lewat di depannya. Baik. Kemudian berapa kadar sutrah yang mencukupi untuk menunaikan perintah ini tingginya? Hendak Abdullah Batam. Berapa kadar tinggi sutrah minimal? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dengan apa? Zaid. Yang diperumpamakan oleh Nabi dulu dalam hadis apa? Arif. Fahimta soal. Nabi memberikan penggambaran, pendekatan tentang apa? Tingginya sutrah digambarkan dengan apa? Seperti akhir dari pelana unta. Yang akhir pelana unta tentunya tidak semuanya sama. Cuman keumumannya yaitu setinggi berapa? 1 dhira'. Baik, 1 dhira' kurang lebihnya, maka itu cukup untuk dijadikan sebagai sutrah minimal tingginya. Kemudian hukum seorang lewat di depan orang yang sholat. Indaka Raihan, hukumnya apa?
Makanya dengarkan, jangan nulis. Hukum lewat di depan orang yang sholat apa? Haram. Dalilnya? Yang menunjukkan haramnya. Baik, wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Jangan kamu biarkan seorang pun lewat di depanmu, menunjukkan tidak boleh. Dari kalimat ini juga menunjukkan hukum lain apa Abdul Rahman aja. Perintah untuk kita mencegah orang yang lewat di depan kita ketika kita sholat. Baik. Dan hukum ini ada satu pengecualian. Apa itu? Indah Jabir, di mana kita tidak perlu menghalangi ketika ada yang lewat di depan kita di saat kita sholat. Ketika kita bermakmum. Kenapa? Kenapa tidak perlu dicegah? Nah, karena setelahnya makmum adalah setelahnya imam. Atau balikannya. Karena ketika imam sudah mengambil sutrah, maka itu sudah mencukupi bagi para makmumnya. Sehingga tidak dituntut para makmum untuk mengambil sutrah sendiri-sendiri. Juga datang nas dalil dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau melewati di antara saf para sahabat yang sedang sholat, beliau naik keledai di depan orang sholat. Taib di antara jamaah. Karena mungkin tidak ada jalan kecuali itu untuk bisa sampai ke tempat untuk menali keledainya, maka beliau melewati di antara jamaah dan tidak ada seorang pun yang mencegah saat itu, menunjukkan bolehnya. Padahal kalau seandainya keledai lewat di depan orang yang sholat antara dia dengan setelahnya, maka hukum sholatnya bagaimana? Ahmad, hukum sholatnya batal. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala babul amri bi iktsarid du'a'i fis sujud. Bab perintah untuk memperbanyak doa di dalam sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Rawahu Muslim. Su'alun nahwi indak ya syukran. Ma pada aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih ma apa? Ma memiliki wajah sangat banyak. Disebutkan berapa dalam Wasilul Tullab? Indaka Hudzaifah 12 wajah. Ini ma punya 12 wajah. Baik. Nah, sekarang mana dari 12 wajah itu ma ini ma apa? Ma mausula. Indah Qadir. Ma masdariyah. Ma di sini masdariyah berarti ditakwilkan menjadi masdar aqrabu kaunil 'abdi min rabbih hasilun lahu wa huwa sajid. Khabar dari aqrab mahdhuf dan wa huwa sajid di sini sebagai apa? Hal.
Berarti maknanya akhwan, kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya itu terjadi ketika dia dalam keadaan sujud. Ini makna hadis. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya terjadi atau terwujud dalam keadaan dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Di sini ada apa? Fa'akthiru fihi, muta'allaq dari ad-du'a mahdhuf. Maka perbanyaklah doa fihi, ay dalam sujud. Hadits riwayat Muslim. Nah, dari mana ini akhwan? Kita ketahui secara jelas bahwasanya hadis memberikan faedah kepada kita pengkhabaran tentang kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Dan kedekatan yang dimaksud akhwan bukanlah kedekatan hamba dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya dalam keadaan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Oleh karena itulah para ulama menegaskan bahwasanya al-qurbu di sini kedekatan Allah dengan hamba maksudnya adalah apa? Qurbu al-ijabah. Kedekatan yang khusus. Kedekatan yang khusus antara Allah dengan hamba maksudnya apa? Bahwasanya Allah dekat pengkabulannya, dekat pengkabulan doanya terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba. Makanya qarib itu sering kita dapati apa? Digandengkan dengan apa? Pengkabulan doa. Qarib juga digabungkan dengan sami'un qaribun mujibud da'awat, mendengar, dekat dan pengkabul doa-doa para hamba. Sebagian ulama akhwan membagi dekatnya Allah Subhanahu wa taala menjadi dua macam seperti pembagian ma'iyah. Karena telah kita lewati di antara sifat dari sifat-sifat Allah adalah sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah dengan hamba. Yang ini terbagi menjadi dua, yaitu kebersamaan yang sifatnya umum, ma'iyah ammah, yang dimaksudkan bahwasanya Allah bersama dengan semua hamba-hambanya, yang muslim maupun yang kafir. Maksudnya bahwasanya Allah ilmunya meliputi mereka. Pengawasan dan ilmu Allah senantiasa menyertai semua hamba-hambanya, tidak ada yang luput dari pengawasan dan ilmu Allah. Gerakan orang kafir, kalimat-kalimat orang kafir, tidak ada yang luput dari apa? Dari pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Kebersamaan ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ilmunya senantiasa meliputi kalian, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'iyah yang sifatnya umum. Kemudian yang kedua ma'iyah khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus, itu hanya bagi hamba-hambanya yang beriman. Seperti dalam ayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, konteks yang seperti ini bukan maksudnya Allah bersama kita dari sisi pengawasannya, karena itu bukan suatu apa? Bukan suatu fadilah. Sebab pengawasan Allah, ilmu Allah menyertai semua hamba-hamba.
Berarti innallaha ma'ana, yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah bersama kita adalah kebersamaan yang umum, yang khusus. Maksudnya, nah, Allah bersama kita dari sisi nah, pertolongannya yang senantiasa menyertai kita. Nah, pembelaan dari Allah, perlindungan dari Allah. Ini ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus yang berupa pembelaan, pertolongan, pengokohan kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, sebagian ulama akhwan membawa makna al-qurbu, kedekatan, sama seperti pada makna ma'iyah, terbagi jadi dua, qurbun am dan qurbun khas, kedekatan yang umum dan kedekatan yang khusus. Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menetapkan satu saja, itu qurbun khas, dan ini yang Syekh Ibnu Utsaimin condong kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan penggunaan al-qurbu ini, itu kaitannya dengan hamba-hamba yang beriman saja. Taib, dan juga sangat banyak penggunaannya kaitannya dengan doa-doa. Seperti ini, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, maksudnya kondisi terdekat nah seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud, yaitu dekat sekali untuk dikabulkan doa-doanya. Dekat hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Nah, maka ketika kondisi sujud ini, ikhwan, kondisi paling dekat antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, di mana pengkabulan itu sangat dekat untuk diberikan kepada hamba-hamba, maka Nabi katakan fa'aktiru fihi du'a. Di sini perintah nah yang sifatnya penganjuran, menganjurkan kita nah untuk apa? Memperbanyak doa ketika sujud. Sehingga dari sini kita juga mengambil faedah bahwasanya doa setelah sujud itu diantara doa yang mustajabah, dan kondisi serta waktu yang sangat kuat pengkabulannya dibandingkan hal-hal yang lain, yaitu ketika sujud. Karena terkumpul pada sujud ini nah kondisi akhwan ketundukan seorang hamba, di mana dia betul-betul tunduk meletakkan bagian yang paling mulia dari jasadnya, yaitu wajah, untuk dia sungkurkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya khonibillah, ketika sujud perbanyak doa. Perbanyak doa setelah mengucapkan zikir yang wajib. Subhana rabbiyal a'la. Nabi SAW mencontohkan untuk zikir yang wajib pada sujud adalah Subhana rabbiyal a'la. Di antara hikmah dari kalimat ini akhwat, untuk mengingatkan kita ketika kita sujud, menyungkurkan wajah kita nah di lantai, tunduk kepada Allah, untuk mengingat Allah itu zat yang maha tinggi, maha suci. Rabbku zat yang maha tinggi. Nah, ini juga padanya akhwan bantahan terhadap taib ahli ta'wil, demikian pula ahli ta'til wa tashbih, semua firqah-firqah bid'ah yang menyimpang dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengingkari, sebagian mereka menetapkan tapi berlebih-lebihan, sehingga apa? Menetapkan Allah itu di mana-mana. Taib sebagian mengatakan Allah itu di hatiku, dan seterusnya. Itu semuanya batil. Tapi yang hak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tapi dalam keadaan demikian Allah dekat dengan hamba-hambanya. Kenapa? Karena ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu dari hambanya, dekat bagi Allah. Kenapa? Enggak ada yang luput dari ilmu Allah, dari pandangan Allah, dari pendengaran Allah. Demikian pula nah kebersamaan yang khusus, Allah menyertai hamba-hamba yang beriman
dengan apa? Pembelaan dan pertolongan serta penjagaannya. Taib, dan dekat dengan hamba-hamba yang beriman dari sisi sangat dekat pengkabulan untuk doa-doa mereka. Dari hadis ini pula kita mengambil faedah dikuatkannya ikhwan sisi lebih utama untuk seseorang memperpanjang sujud di dalam salat. Karena di sana ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih utama, kita memperpanjang berdiri atau memperpanjang sujud. Baik, ada dua pendapat. Kemudian ditambah pendapat yang ketiga memberikan perincian. Pendapat pertama mengatakan kondisi berdiri paling utama. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling utama adalah salat yang panjang berdirinya. Bukan maksudnya tulul qunut yaitu panjang doa qunutnya, bukan. Tulul qunut yaitu maksudnya panjang berdirinya. Sedangkan pendapat kedua berdalil dengan hadis ini. Karena dalam hadis, sujud itu kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perpanjang sujud, perbanyak doa. Baik, dan masing-masing punya dalil dan landasan. Kemudian pendapat ketiga akan menggabungkan dalil-dalil tersebut. Dan ini taujih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya masing-masing ikhwan padanya sisi keutamaan tersendiri. Kita tidak bisa mengatakan yang ini lebih utama secara mutlak, yang itu lebih utama secara mutlak. Tapi kita katakan, berdiri itu apa? Kondisi paling utama untuk apa? Untuk qiraatul Quran. Kenapa? Karena sujud tidak boleh baca Al-Quran. Maka kalau dilihat dari sisi zikir, bacaan, maka apa? Perpanjang ketika berdiri, yaitu perpanjang bacaan Al-Quran. Dan sujud itu apa? Paling utama untuk seorang memperbanyak doa. Jadi masing-masing punya sisi lebih, sisi kelebihannya. Maka berarti kedua-duanya ambil bagian untuk kita memperpanjang. Apakah memperpanjang berdiri ketika kita bersemangat untuk membaca Al-Quran? Karena di situ apa? Yang kita baca kalamullah, zikir yang paling utama. Zikir-zikir yang paling utama yang dibaca yaitu ketika seorang berdiri, karena yang dibaca adalah kalamullah. Sedangkan doa-doa yang paling utama dipanjatkan adalah doa-doa ketika dia sujud. Maka sungguh merugi mereka-mereka yang sujudnya cepat, sujudnya tidak sempat untuk berdoa, hanya sekadar subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian langsung bangkit. Walaupun telah terpenuhi tuntutan wajib, akan tapi luput darinya keutamaan untuk memperbanyak doa, padahal doa ketika sujud sangat kuat untuk dikabulkan. Nasallallahu taufiq wassalam.